Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita masih di pelajaran yang ketiga ya. Aku anak soleh. Nah, aku anak soleh. Nah, untuk materi kita kali ini, jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah disampaikan beberapa minggu kemarin ya. Nah, kita lewat. Kemudian berikutnya adalah tentang amanah ya. Nah, tentang amanah. Oke. Pada usia 12 tahun, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang beliau selalu bersikap amanah, terpercaya, dapat dipercaya. Barang dagangan yang dititipkan oleh beliau juga dijaga dengan baik. Mengingat sikap beliau tersebut, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Ini salah satu sikap yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya anak-anak. Nah, kemudian sebagai umat Nabi Muhammad, kita harus meneladani perilaku beliau. Misalnya rajin belajar. Kalian sudah rajin belajar ya di rumah ya. Kemudian menjaga nama baik orang tua, mengerjakan tugas sekolah, dan menjaga nama baik guru dan sekolah. Nah, sikap amanah ini anak-anak itu dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Dicantumkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Anfal ayat 27. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu sedang kamu mengetahui. Quran surat Al-Anfal ayat 27. Nah, di dalam surat Al-Anfal ayat 27 ini Allah menyampaikan supaya kita bersifat berperilaku amanah ya. Saling menjaga kepercayaan, apalagi kepercayaan itu diberikan sama orang lain, termasuk amanah kita selaku hambanya Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, demikian juga dengan surat An-Nisa ayat 145. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Nah, bagi orang yang tidak amanah itu namanya orang khianat, dan termasuk ciri-ciri daripada orang-orang munafik yang akan ditempatkan di neraka yang paling dasar ya anak-anak. Nah, untuk materi berikutnya adalah, kalau di buku ini di halaman 31 ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru, di halaman 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyapinya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini penjelasan di dalam surat Luqman ya anak-anak, ayat 14.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Di situ Allah menyuruh kita selaku anak untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, karena orang tua kita sudah mengandung kita dalam keadaan yang sangat lemah dan bertambah lemah. Kemudian Allah juga menyuruh kita untuk selalu taat kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Beberapa contoh sikap anak menghormati dan patuh kepada kedua orang tua ya. Patuh dan taat bila diberikan nasihat sama orang tua kita. Rajin sholat dan belajar untuk memenuhi harapannya. Sungguh membantu di rumah sesuai kemampuan. Selalu ingat untuk mendoakan orang tua kita dengan doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku ya Allah, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Untuk santun sudah disampaikan ya waktu kemarin anak-anak. Nah, demikianlah yang dapat disampaikan ya. Jadi materi kita kali ini adalah amanah. Amanah artinya sesuatu yang dipercayakan kepada kita dan kita pun harus menjaga amanah tersebut. Sebagaimana sudah dicontohkan oleh Rasulullah ketika berdagang, beliau itu amanah. Beliau dijuluki juga dengan Al-Amin, dapat dipercaya. Karena banyak orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menitipkan benda-bendanya, barang-barang berharganya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasul dijuluki dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Bukan hanya di kalangan orang Islam saja, tetapi juga di non-Muslim pun beliau itu dipercaya. Dan kita selaku seorang anak wajib patuh menghormati kedua orang tua kita ya. Jangan sampai kita membentaknya, kemudian tidak taat dan tidak berbakti pada kedua orang tua. Na'udzubillahi min dzalik. Dan mudah-mudahan anak-anak sekalian menjadi anak yang soleh soleha, membanggakan orang tua, dibanggakan orang tua dan masuk surga bersama orang tua. Amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih nak. Kita akhiri dan doa akhir pelajaran. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.